Jadi di beberapa minggu yang lalu kita sudah membuat satu fungisida namanya adalah jadam sulfur. Di mana jadam sulfur tersebut adalah alternatif fungisida belerang yang dapat mengendalikan berbagai penyakit pada tanaman budidaya. Nah, pada kesempatan kali ini materinya adalah kalium sulfat, di mana kalium sulfat di sini bermanfaat baik sebagai pupuk bagi tanaman dan juga sebagai booster imun tanaman kita. Kita di sini tidak terlalu panjang teorinya karena nanti akan lebih banyak prakteknya bersama. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadam kalium sulfat artinya kalium dan sulfat. Jadi ada dua unsur hara yang terkandung di dalam pupuk ini. Nah, yang pertama adalah unsur hara kalium. Nah, kalium adalah unsur hara yang berperan pada masa generatif atau pada masa berbunga, pada masa berbuah, pada masa berproduksi. Dan kalium juga merupakan salah satu unsur hara yang berperan dalam aktivator enzim tanaman. Dan lagi kalium di sini berperan sebagai agen yang dapat membantu transportasi hasil fotosintesis ke jaringan-jaringan tanaman. Sedangkan manfaat dari sulfur atau sulfat adalah zat yang memang dikenal sudah sangat-sangat lama sebagai zat antibakteri dan juga zat anti jamur. Nah, makanya kan ada sabun namanya sabun JF sulfur, ya tidak? Kemudian obat anti jerawat berbahan sulfur dan fungisida juga berbahan sulfur. Karena memang sulfur adalah fungisida yang memang sudah dikenal sejak lama. Zat antibakteri dan juga zat anti jamur. Dan lagi ketika sulfur digunakan sebagai pupuk bagi tanaman, sulfur dapat meningkatkan kekebalan tanaman. Dan lagi sulfur juga dapat membantu pembentukan asam amino pada tanaman. Maka dari itu bahan yang kita pakai adalah yaitu namanya bubuk sulfur. Jadi di dalam pembuatan jadam kalium sulfat yang kita pakai sama seperti pembuatan jadam sulfur, yaitu menggunakan bahan bubuk sulfur. Bubuk sulfur ini harganya Rp12.000 1 kilonya. Tapi di online. Nah, saran saya kalau mau beli yang macam seperti ini, belilah pada saat tanggal kembar. Misalnya tanggal 77, kemudian tanggal 88 karena biasanya ongkirnya lebih murah. Atau tanggal 25. Nah, tanggal 25, karena tanggal 25 itu namanya gajian sale di marketplace. Jadi harganya diskon ongkirnya biasanya lebih murah juga. Jadi sama seperti jadam sulfur. Nah, pembuatan kalium sulfat di sini kita menggunakan namanya bubuk sulfur. Nah, cuma masalahnya bubuk sulfur ini tidak akan bisa meleleh meskipun kita lakukan perebusan dalam jangka waktu yang lama. Masih ingat kenapa? Karena titik lelehnya berbeda. Dimana kalau yang namanya titik didih air berapa derajat? 100 ya tidak? Sementara bubuk sulfur ini titik leleh atau titik didihnya adalah 113 derajat. Jadi Bapak-bapak semuanya, jadi yang namanya bubuk sulfur atau bubuk belerang tidak akan pernah bisa meleleh walaupun direbus dengan air. Kenapa? Karena titik didihnya berbeda. Air itu 100 derajat, sementara ini 113. Jadi kalau panasnya belum mencapai 113 derajat Celcius, tidak akan pernah meleleh, tidak akan pernah mendidih. Nah, jadi seperti itu. Maka kita butuh satu bahan yang dapat membuatnya meleleh. Pada pembuatan jadam sulfur, kita membutuhkan satu bahan namanya natrium hidroksida atau NaOH. Atau bahasa gampangnya namanya soda api. Nah, soda api dia memiliki kemampuan membuat panas satu larutan bahkan sampai 113 derajat Celcius. Makanya ketika sudah jadi panas, kemarin siapa yang pegang? Hawanya aja panas ya tidak? Kan seperti itu. Namun perbedaannya ketika kita membuat kalium sulfat ala jadam, kita tidak menggunakan natrium hidroksida, tapi yang kita gunakan adalah kalium hidroksida. Kalium, jadi kalau jadam sulfur itu pakai NaOH, soda api. Kalau ini namanya kalium hidroksida atau biasanya disebut KOH. Jadi kalau natrium hidroksida ketemu sulfur jadi Na2SO4,
Kemudian ketika kalium kemudian ketemu sama sulfat, jadinya K2SO4, kalium sulfat. Makanya kita di sini membutuhkan, kalau kita membuat kalium sulfat, kita membutuhkan namanya kalium hidroksida seperti ini. Makanya Bapak-bapak semuanya banyak banget yang salah, baik yang praktek langsung maupun yang nonton di internet, banyak yang salah. Dia mau bikin jadam sulfur, ternyata kebeli koh. Nah, kenapa jadi saya bilang salah? Karena dosis penggunaannya berbeda. Jadi kalau kita menggunakan bahan kalium hidroksida di sini, itu tidak sama dengan pembuatan jadam sulfur. Di mana Bapak-bapak semuanya, ketika kita membuat namanya kalium sulfat, belerang yang kita butuhkan cuma 250 gram. Ujar kita, saparapat. Nah, jadi ini 250 gram. Nah, kemudian yang namanya kalium hidroksida atau koh ini yang dibutuhkan adalah 750 gram. Ujar kita 3/4. Nah, jadi gampang aja kok ngitungnya kalau kita mau bikin ini 1/4, ini 3/4. Udah. Dan lagi bahan ketiga, jadi bahannya tuh cuma 3 ya Bapak semuanya. Bahannya cuma 3. Bahan ketiga namanya air. Nah, tapi airnya itu tidak bisa air biasa. Nah, air pertama itu yang bisa kita pakai air hujan. Jadi ketika hujan ditampung, ya, ditampung. Cuman sebaiknya jangan menampung ketika talang airnya tuh ada karat. Kan ada tuh talang air kan, seperti itu tuh kan ada talang. Kalau ternyata melewati yang ada karatnya, sebaiknya cari yang tanpa ada karat. Memang yang paling bagus cara penampungannya ketika hujan gitu kan, taruh aja ember. Nah, kan nanti ada hujan langsung tetes dari langit, nah itu yang kita ambil. Alternatif kedua, kalau memang nggak mau pakai air hujan, pakai namanya air AC. AC susah, maka gunakan air RO, reverse osmosis. Ujar kita banyu galon. Nah, jadi air reverse osmosis, ujar kita air galon. Lalu berapa yang kita butuhkan? Total air yang kita butuhkan cuma 820 mili. Dan 820 mili ini dibagi menjadi 2. Kan kemarin pembuatan jadam kan 2 kali kita. Nah, sama pembuatan jadam kalium sulfat juga dibagi 2. Nah, air pertama itu cuma 500. Ya, air pertama, air keduanya 320. Jadi pada saat pembuatan pertama airnya yang dibutuhkan cuma 500 mili dulu. 500 kita aduk sampai sulfurnya terlarut. Setelah terlarut nanti baru ada perlakuan tambahan lagi. Jadi Bapak-bapak semuanya, pada pembuatannya ini alat-alat yang diperlukan sama seperti pembuatan jadam sulfur, yaitu yang pertama adalah harus ada timbangan. Buat apa? Karena bahan kita di sini kan mesti ditimbang, ya tidak? Nah, kita membutuhkan timbangan. Bahan yang kedua yaitu gunakan kantong kresek. Tahu kantong kresek tidak? Kantong plastik. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan wadah tahan panas. Kemudian karena kita di sini akan berhubungan dengan panas, maka sebaiknya gunakan sarung tangan. Nah, kayak gitu. Kemudian lagi karena kita juga akan berhadapan dengan uap panas, sebaiknya gunakan masker. Nah, selanjutnya, karena kita juga akan mencampur, berarti kita butuh pengaduk, ya tidak? Nah, buat mengaduk, tapi pastikan pengaduknya kuat karena semalam patah. Nah, dan yang terakhir, kita juga membutuhkan tisu buat melap. Jadi itu alat-alatnya. Langkah-langkah pembuatannya, pertama sama sekali kita timbang bahan-bahannya. Berapa tadi? Kohnya berapa? Koh kalium hidroksida berapa? 750. Sengaja saya balik. Kemudian bubuk sulfur atau bubuk belerangnya berapa? 1/4 atau 250 gram. Dan airnya berapa? 820 yang dibagi menjadi 2. Air pertama berapa? 500. Air kedua 320. Nah, jadi langkah pembuatannya adalah kita timbang dulu semua bahan-bahannya, ya kan? Kalau sudah ketimbang, baru kita masukkan ke dalam ember tahan panas tadi. Nah, kan sudah kita timbang, kan tadi 1/4 dan 3/4. Masukin ke sana. Setelah kita masukin, baru kita timbang air seberat 500 gram. Karena kenapa saya bilang 500 gram? Karena berat jenis air itu sama.
artinya, atau 1, artinya kalau kita timbang 500 gram air berarti dia 500 ml. Sudah, kalau sudah kita timbang 500 ml, baru kita masukkan ke dalam campuran tadi dan kita lakukan pengadukan sampai larut. Dan pengadukan membutuhkan waktu paling cepat 20 menit. Nah, setelah terlarut, nih perbedaan dengan jadam sulfur ya Bapak-bapak semuanya. Kalau jadam sulfur kalau sudah semuanya larut baru ditambah air kedua kan seperti itu. Nah, di pertemuan kita kemarin. Tapi kan pembuatan kalium sulfatnya tidak. Nah, ketika sudah jadi nih, ketika sudah larut semuanya, ini harus kita biarkan dulu sampai dingin. Nah, kita biarkan dingin, kemudian kita tutup menggunakan penutup tapi terbuka. Sedikit kebuka, tujuannya supaya uap-uapnya keluar dan ada interaksi dengan oksigen. Nah, dan itu kita biarkan selama 1 kali 24 jam. Berarti satu hari. Baru kita tambahkan air keduanya tadi sebanyak berapa? 320. Maka setelah kita masukin air kedua, aduk-aduk, maka semuanya jadi. Dan dosis rekomendasinya itu cukup 1 mili ya. 1 mili per liter airnya. Jadi kalau satu tangki sprayer itu 16 liter berarti cuma 16 mili. Nah, artinya Bapak-bapak semuanya kalau memang mau enak tuh jangan full ya, hitungan sekitar 15 liter aja. Jadi 15 liter itu Anda kasihkan sebanyak 3 sendok makan karena 1 sendok makan itu 5 mili. Dan masa kadaluarsanya berapa lama? Masa kadaluarsanya selama 1 tahun. Lalu produk persamaannya apa ya tidak? Yang sudah jadi ada ya, produknya Pak Joko namanya SOP, sulfat of potas. Sulfat of potas gitu kan, sulfat of potas. Potas itu kalium, sulfat itu ya tadi. Jadi sulfat of potas, kalium sulfat. Ya ini yang kita bikin. Cuman bedanya kalau yang sulfat of potas yang dibikin di situ itu murni sulfat of potas atau kalium sulfatnya. Kalau kita di sini masih banyak sulfurnya, masih banyak belerangnya Pak. Jadi belerangnya di sini kita fungsikan sebagai fungisidanya. Sebetulnya kan masalah hidup ini ya, masalah hidup ini semuanya tergantung kita. Ada yang semuanya kayak kita makan deh, ada yang bisa makan di rumah dengan masak sendiri. Ada yang males bikin, harus beli di warung, kan begitu. Kalau kita masih punya waktu, kita bikin sendiri. Kalau misalnya parut sudah keroncongan, kemudian cacing sudah bergitar-gitar, mending kita beli di warung, kan begitu. Dan aplikasinya, apakah semprot aja? Saya bilang rekomendasinya semprot saja. Saya tidak merekomendasikan dikocor. Kenapa? Karena masih ada belerang murninya. Dan belerang murninya ketika kena mikroba tanah sudah Anda kasih basilus, belinya misalnya Serenade lagi ya, tidak harganya mahal kan begitu, udah disemprot banget, tibak kocoran lompat aja jadam sulfur, mati pian. Ya tidak. Nah, jadi mendingan disemprot saja. Nah, ketika pian kombinasikan dengan MKP, ya, SOP ketemu dengan MKP itu merupakan unsur hara yang sangat-sangat luar biasa untuk generatif. Sebelum kita praktek, ada nggak kira-kira bapak-bapak semuanya yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah bisa dicampur insek atau fungi? Boleh, silahkan. Dicampur insek dan fungi. Jadi ini salah satu reaksi kimia yang nanti akan Anda bikin lagi. Kan kemarin sudah kita bikin reaksi kimia, kan sulfurnya larut. Parasit pernah melarutkan belerang. Berapa lama biar merebus? Setengah harian kada larut. Ya bagaimanapun yang namanya belerang 113 derajat Celcius nggak bakal bisa kalau dilarutkan sama suhu yang 100 derajat Celcius. Nggak bisa. Karena persyaratannya belum tercapai. Air coba. Air itu kalau belum 100 derajat Celcius nggak bakal dia menguap. Ya tidak? Kan ada tuh yang mengeluarkan uap kan begitu. Kalau memang belum sampai pada rumusnya dia nggak bakal terjadi. Sama juga dengan ini rumusnya 113. Jadi kalau memang larutan itu belum mencapai 113 derajat Celcius, nggak bisa larut. Nah itu bapak-bapak semuanya sekilas gambaran tentang pembuatan kalium sulfat. Dan lagi juga kita nanti akan praktek terus. Kita bakal praktek. Ulun bakal ajarkan ke pian semua bagaimana cara bikin MKP. Serius MKP mirip
Isinya sama dengan pabrikan. Anda tes aja. Pokoknya ambil MKP pabrikan, ambil MKP bikinan kita, ambil TDS, selisihnya paling 50-100. Karena sebetulnya yang bikin-bikin kayak gitu tuh gampang. Yang penting kita paham reaksi kimia. Kan sederhana. Saya juga bakal ajarkan pembuatan kalium nitrat. Gampang bikinnya. Berapa jam? 2 jam jadi. Nah, kita nanti akan praktek terus. Makanya di sini Bapak-bapak semuanya gitu kan, ketika kita praktek hadir supaya tahu cara bikinnya. Nah, jadi Bapak-bapak semuanya, untuk mempersingkat waktu, mari kita praktek bersama. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Langkah-langkah pembuatannya, pertama sama sekali kita timbang bahan-bahannya. Bubuk selupur atau bubuk belerangnya berapa? 1/4 atau 250 gram. Kemudian berapa tadi? Kohnya berapa? 750. Dan airnya berapa? 820 yang dibagi menjadi 2. Air pertama berapa? 500, air kedua 320. Dan kita lakukan pengadukan sampai larut. Dan pengadukan membutuhkan waktu paling cepat 20 menit. Nah, ketika sudah larut semuanya, ini harus kita biarkan dulu sampai dingin. Nah, kita biarkan dingin, kemudian kita tutup menggunakan penutup tapi terbuka. Sedikit kebuka, tujuannya supaya uap-uapnya keluar dan ada interaksi dengan oksigen. Nah, dan itu kita biarkan selama 1 kali 24 jam. Berarti satu hari 320. Maka setelah kita masukin air kedua, aduk-aduk, maka semuanya jadi.